itu bagus Ya, ya. apalagi hari Jumat gitu. Apakah itu juga berlaku atau ada ketentuan dan syarat berlaku kalau misalkan meninggal di bulan Ramadan yang berkah, ya baguslah gitu ya. Ya memang ada riwayat yang menyatakan demikian, meski misalnya kalau sama katakanlah yang berdos atau apa ya, yang ya itu dalam keyakinan Islam. Kalau yang meninggalnya agama lain, apa tertahan juga misalnya ini nih proses walau alam. Ini menurut saya berkah bulan suci Ramadan ini luas untuk manusia seluruhnya. Jadi kalau riwayatnya misalnya berkaitan dengan tahapan selanjutnya atau pertanyaan dari kedua malaikat, itu ada apa ya, ada kemurahan Ya, ya. ada kemurahan kayak kita menghadapi misalnya ada anak yang melanggar aturan sekolah, Ya. lalu dia orang tuanya sedang dapat musibah misal nih, mungkin kita menasihati anak itu juga tidak Kencang. tidak sekencang kita, oh ini anak sedang dapat ujian, jadi cara bicara kita agak melunak, mengingatkan dan sebagainya. Nah itu rahmah, itu kasih sayang, dan bulan suci Ramadan ini bulan kasih sayang. Jadi mungkin malaikat yang nanya-nanya juga misalnya ini, saya tidak tahu tapi analogi aja kayaknya Melemah tentunya masuk akal karena kan kalau misalkan ya masuk akal kelihatannya ya. Pertanyaannya melemah juga gitu maksudnya Ki. menyesuaikan. Ya kan kalau bulan Ramadan ini sepertinya kan ada Benar. sesuatu yang membuat kita itu Benar. ya Bahkan di sekarang ini juga ya. Sekarang ini aja, misalnya kalau mau agak meninggikan suara. Iya. Sekarang ini mau meninggikan suara, kayaknya kita menyesuaikan. Iya. Itu, tapi ini sekali lagi walau alam ya. Betul. Kita percaya pada kasih sayang Allah Ta'ala yang luas, termasuk bentuk almarhumin. Kalau di dalam riwayat misalnya ditahan, ditunda, katakanlah siksa kubur yang dimaksud gitu. Dan mungkin juga bukan hanya bagi yang meninggal di bulan suci, tapi bagi arwah-arwah almarhumin misalnya, semuanya. termasuk juga yang saya belum seberapa paham ketika Yai menjelaskan setan dibelenggu dan gitu Ya, kan ya. ya. Nah, itu kan ya. Nah, itu barangkali bisa diuraikan karena misalkan dibelenggu, kata yang menanyakan itu kan kok masih ada kegiatan-kegiatan yang melanggar begitu kan, padahal itu sumber dari sesuatu yang jahat itu adalah ya setan begitu. Kita memang paling sering menyalahkan setan, dan setan ya, betul. Dan setan ini bukan ke bawah, katanya ke bawah. Dan setan ini disebut fattakhidhu aduwa, jadikan musuh, firman Tuhan itu. Memang kita mesti menjadikan setan itu musuh. Tapi fungsi setan ini kan sebetulnya yuwaswisu, yang mengambil keputusan itu kita. Jadi setan tidak menjerumuskan kita, menggoda iya, tapi keputusan untuk tergoda kan diri kita sebetulnya. Dia cuma ya kalau ada lubang itu dia tidak mendorong ke lubang, dia cuma kasih godaan supaya kita memutuskan untuk Memang seperti itu tugasnya. Betul. Waspisu saja. Gitu. betul yuwaswisu, tapi yuwaswisunya ini memang canggih. Canggih luar biasa. Canggih. Canggih. Kadang kita ditawari amal baik supaya lupa yang lebih baik, itu canggih. Canggih sekali. Tawari ibadah lama, akhirnya lupa khidmat sama sesama misalnya. Ya. Atau ditawari ibadah yuk supaya kesalahan mengambil harta orang lain diampuni, misalnya korupsi, kita umroh saja. Iya. Nah ini sebetulnya Ya. canggih. Money laundry itu. Money laundry canggih itu. Canggih. Nah, keputusan untuk loncat itu diri kita sendiri sebetulnya. Walaupun dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang
Allahyarham menulis 7 jebakan setan itu. Kadang ada manusia yang sudah tidak perlu digoda oleh setan. Oh, karena sudah tidak bisa. Karena dia sudah terlalu sering kata setan udah jago dia. Jadi udah biasa lah. yang setan paling banyak itu perlu effort pada orang-orang soleh, orang-orang ya para nah itu effortnya lebih lah untuk menggodanya. Dan ketika di bulan puasa yang dimaksud melemah itu dorongan-dorongan tadi, misalnya dorongan kita untuk marah melemah, Oh iya. ya, dorongan kita untuk mungkin membenci, dendam melemah. Karena situasinya ini sekarang sedang situasi yang baik, mungkin dorongan untuk berbuat buruknya itu melemah. Nah itu yang Masuk dimaksud marah, dan itu saja kan kita terbelenggu. terbelenggu. Betul. Jadi mungkin lebih barangkali bisa dimaknai karena ketika anak itu tanya, saya sampaikan. Jadi kalau gitu, kapan setan dibebaskan belenggunya? Ya, setelah selesai bulan suci Lebaran, bulan suci Ramadan kan, Lebaran. Apakah karena itu hari raya disebut hari kemenangan? karena yang ada yang bebas itu, Iya benar. berarti dia menang tuh, bebas tuh. Iya. Hah? Betul Oh, euforia gitu. euforia. Nah, jadi dari diri kita sendiri. Karena itu ya, itu kata Imam Mawali ya, yang paling mulia untuk kita amalkan di bulan Ramadan ini Benar. apa? Itu kan yang Al-wara, yang menahan yang diri. semua tidak jatuh dalam. Betul. Dan karena itu ada disebut madrasah. Karena kalau sebulan ini kita belajar menahan diri, mudah-mudahan 11 bulannya sukses ada gitu. sisanya di latihannya di sebulan ini bisa ternyata menahan Betul, diri betul. gitu. Seperti orang merokok gitu ya. Dia bisa tahan Bisa tahan. sampai 12 jam Betul, begitu adan langsungnya. langsung. Ya benar. Nah, jadi mungkin di belenggu itu terbatas lah dia ininya, dayanya, resourcesnya, ya, sumber daya atau apanya, karena kitanya tidak memberikan Respon gitu. kalau apa tuh kata Bang Napi itu, kejahatan terjadi karena ada Peluang, kesempatan. dan lahan. Ya, di bulan puasa kita tidak menyediakan kesempatan dan lahan itu untuk setan-setan itu. Jadi itu makna belenggu itu Kiai. Bisa jadi. Kalau ternyata secara batin ya memang ada yang dibelenggu secara fisik di bulan suci Ramadan, artinya apakah yang katakanlah agama lain tidak digoda juga oleh setan? Ya, kalau mereka tidak digoda setan kan itu ya, ke walau alam mana